Pemirsa, transplantasi menjadi upaya terakhir untuk menolong penderita kerusakan hati. Di Indonesia, hanya segelintir rumah sakit ternyata yang mampu melakukan prosedur tersebut. Salah satunya adalah RSCM. Nah, meskipun dianggap efektif, transplantasi hati tetap memiliki resiko tinggi. Dan pemirsa, informasi yang akan kita simak ini menjadi sekaligus penutup jumpa kita di program Berita Satu Siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Hardiansyah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di PTV dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun juga YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. PTV, televisi paling menghibur. Saat diagnosanya keluar itu udah rasanya tuh kayak dunia ini hancur gitu ya. Saya bilang sama ayahnya, "Pi, saya tuh cuman pengen ngelihat Alma sekolah, pengen nganterin Alma sekolah," saya bilang gitu. Masa iya dia nggak bisa bertahan? Tak semua operasi cangkok hati berhasil. Dari 1.000 anak yang didampingi oleh Yayasan Pejuang Hati, hanya 20% yang mampu bertahan hidup. Salah satunya adalah Almahira. Ya, jadi Almahira ini kan anak pertama ya, anak pertama dan juga cucu dari 2 keluarga. Jadi kan yang ditunggu-tunggu lah istilahnya begitu. Nah, kemudian ketika lahir itu dia berat lahirnya juga 3,5 kilo dan seperti anak normal lainnya, nggak ada masalah. Kemudian barulah di dia umur 1 bulan, itu kok tiba-tiba matanya terlihat kuning. Terus memang kulitnya tuh lebih cenderung gelap saat itu. Nah, setelah itu saya bawalah ke beberapa dokter. Jadi memang dari dokter pertama, dokter kedua itu memang nggak ada yang kayak ngeh gitu kalau memang ada sesuatu di tubuh Alma gitu. Kemudian baru dokter kesekian datang, saya sebenarnya mau imunisasi aja. Terus dokternya bilang, "Loh, ini kok kakinya masih kuning, kok masih kuning? Kalau di atas 1 bulan nggak boleh Bu, kuning," gitu ceritanya. Usai mendapat informasi tersebut, Fadia akhirnya membawa putrinya untuk diperiksa lebih lanjut. Barulah diketahui ternyata penyebab kuning pada tubuh Alma disebabkan kerusakan hati. Kemudian saat diagnosanya keluar itu udah rasanya tuh kayak dunia ini hancur gitu ya. Jadi kayak apalagi kalau dilihat dari Google saat itu, saya kan nggak ada buat sharing ya, nggak ada tempat buat sharing. Waktu itu di Google itu masa bertahannya hanya 1-2 tahun. Itu yang bikin saya dan suami saya dan ayahnya Alma itu berat banget. Waktu di jalan tuh, waktu dapat surat itu, saya bilang sama ayahnya, "Pi, saya tuh cuman pengen ngelihat Alma sekolah, pengen nganterin Alma sekolah," saya bilang gitu. Masa iya dia nggak bisa bertahan? Saya gitu. Meskipun dunianya terasa runtuh, Fadia tak punya waktu untuk bersedih. Karena operasi pada Alma harus dilakukan sebelum ia berumur 100 hari. Selama 3 tahun, Alma telah menjalani 3 operasi berbeda. Setelah dipertimbangkan, akhirnya Fadia memutuskan untuk menjadi donor hati bagi putrinya. Hal ini dipilih lantaran suaminya harus bekerja untuk memenuhi biaya berobat Alma. Iya, jadi untuk transplant, setelah transplant itu diwajibkan 1 tahun dulu di Jakarta. Kalau dari daerah harus di Jakarta dulu 1 tahun untuk menyatakan dia stabil, sehat, nggak ada masalah, baru boleh kontrol di daerah. Nanti baru ke Jakarta lagi per 1 tahun sekali. Meskipun biaya transplantasi bisa dibantu BPJS, namun banyak prosedur pemeriksaan yang harus menggunakan dana pribadi. Hal ini belum termasuk makanan dan susu khusus bagi Alma. Kalau untuk dana, jujur saja saya tuh nggak ngitung berapa jelasnya ya. Cuman selama ini tuh kami alhamdulillah banyak dibantu dari yayasan. Jadi seperti susu, pampers, kayak gitu kan. Jadi kita agak meringankan beban ya. Mungkin kita yang beratnya itu ketika screening jadi pendonor itu kan benar-benar harus nggak di cover sama BPJS. Jadi itu mungkin sekitar 80 juta itu kami harus siapkan. Saya juga ada masa itu di ATM tuh mungkin tinggal 50.000 gitu ya. Ada juga masa seperti itu. Tapi ketika besok misalnya Alma butuh buat beli susu gitu, tiba-tiba ada aja.